Halo teman-teman, selamat datang di video Esti. Kita di sini bakal review berbagai koleksi teh, baik itu lokal ataupun impor, artisan maupun enggak. Kita bakal nge-review salah satu teh hitam lokal. Teh ini juga masih menjadi salah satu teh pilihan ya, bisa dikatakan tidak lekang oleh waktu. Ini ada teh Sariwangi yang kemasan biru. Kemasan biru ini berarti teh ini adalah teh hitam murni, tidak ada campuran apa-apa di daun tehnya. Karena teh Sariwangi sendiri itu punya untuk teh hitamnya itu ada 3 varian mungkin. Setidaknya itu yang saya tahu. Ada yang Sariwangi ini teh hitam pure, ada Sari Murni. Kalau Sari Murni itu teh hitam dengan perasa vanila. Terus kemudian ada juga teh mawar. Jadi teh hitam dengan perasa mawar seperti itu untuk Sariwangi. Kali ini kita bakal nge-review staplesnya, dalam artian yang paling basic ya. Varian yang paling basic yaitu teh hitam doang atau teh hitam murni itu sendiri. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa ngeliat ada 4 gelas, masing-masing punya satu tea bag, kecuali di sini ada 2. Ini nanti itu buat air tawar doang. Terus ini nanti buat panas tapi dikasih gula. Ini nanti dikasih es. Terus ini nanti dikasih susu panas. Nah, kenapa kok ini pakai 2 tea bag? Karena biar tehnya lebih strong aja. Oke, kita siapin dulu airnya. Oke, airnya sudah mendidih. Kita bakal tuang ya. Dulu ke sini ke gelas hukum mili untuk gelas pertama. Di timer sekarang lagi jalan 5 menit sih. Jadi ini untuk gelas kedua aku set 5 menit 30 detik karena nuang-nuang ini juga butuh waktu. Oke. Nah, untuk yang es sama yang susu kita cuma pakai 150 ml aja. Pakai 150 ml karena nanti biar sisanya kita baru pakai susu ataupun esnya. Oke. Nah, semua review nanti di Honesty itu punya formulasi yang sama, yaitu seperti ini. Nah, cuma nanti mungkin bakal ada tambahan 1-2 pakai lemon sih atau jeruk nipis, terutama kalau kita nanti sudah masuk beberapa koleksi kayak Jom Latte yang murah-murah tapi yang biasanya di kemasan kertas gitu, itu teh Jom Latte dari racikan Jawa sebetulnya. Nah, intinya seperti itu sih. Jadi kita tunggu dulu selama 5 menit baru nanti kita akan lihat gimana tehnya rasanya. Kita coba ratakan dulu tea bagnya biar bisa masuk ya, biar bisa masuk semua rata. Oke, cakep. Oke. Nah, selagi kita nunggu, kita semacam perkenalan atau gimana lah buat tentang, karena ini kan kita kan review ya, dimana nanti review nanti juga kita usahakan untuk selain imparsial juga sama untuk setiap koleksi, tapi tergantung jenis tehnya. Misalnya teh hitam nanti bakal seperti ini, terus kemudian nanti akan ada, ini kan pakai gula semuanya. Itu kalau teh hitam, semua teh sih kalau sebenarnya gulanya kita bakal pakai gula yang sama, yaitu gula pasir putih merek Gulaku yang warna kuning ini, bukan yang warna putih. Sebenarnya kalau yang kuning itu dia ngerasa sudah cocok sama manisnya, karena dia manisnya bukan yang tipe yang sharp banget gitu, jadi masih agak soft subtle kayak gitu kan. Terus kemudian susu yang kita pakai itu adalah susu Milk Life. Jadi Milk Life ini istilahnya termasuk kancah pendatang baru ya di persusuan Indonesia. Dan kemudian yang kebetulan aku pakai ini susu UHT. Kenapa aku pakai susu ini? Ada berbagai alasan yang bisa di cover di video lain sebetulnya. Tapi intinya Milk Life sendiri dia punya 2 varian susu ya, dalam artian varian besarnya itu ada susu UHT sama fresh milk. Kebetulan ini yang aku pakai adalah yang UHT. Sebetulnya aku lebih suka pakai fresh milknya, tapi kebetulan
Kalau fresh milknya kan dia expirednya cepat, dan kemudian aku khawatir mubazir aja sebetulnya sih. Jadi aku pakai UHT yang punya shelf life lebih panjang sebelum dibuka, jadinya lebih praktis juga karena kemasannya cuma 200 ml. Nah sedangkan untuk nanti teh susu kita cuma pakai 100 ml doang, jadi lumayan kan kayak gitu. Oke, sekarang yang sebelah sini kita punya 250 ml yang tanpa gula yang nanti akan kita coba pertama. Terus kemudian di sini kita punya kasih gula, tapi nggak pakai campuran apa-apa. Ini nanti kita kasih es, dan yang terakhir kita kasih susu. Nah, kadar gula untuk masing-masing 3 teh ini itu punya kadar yang beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Karena campuran itu kemudian juga mempengaruhi rasa manis dalam keseluruhan tehnya nanti. Ketika dia di kondisi pure, murni, terus kemudian dikasih gula, untuk yang kedua ini, gelas kedua ini kita pakai 16 gram gula. 16 gram gula pasir putih, karena ini sesudah sekian percobaan menurutku sendiri itu dia punya takaran rasa yang paling pas, paling cocok. Kok bisa paling cocok? Jadi dia istilahnya kalau untuk teh lokal ya, konteks teh lokal dia kayak cukup menguatkan rasa teh tanpa harus kemudian overwhelming dengan rasa gulanya itu sendiri. Jadi istilahnya bisa dibilang tehnya striking balance-nya cakep, bagus, tapi enggak, maksudnya manisnya kayak balance-nya bagus, tapi juga enggak overwhelming. Tapi ini kurang cocok buat yang suka less sugar sih sebetulnya, karena kalau less sugar ini masih cukup lebih manis. Jadi untuk sweet tooth juga kurang cocok karena juga kurang manis kayak gitu. Jadi ini istilahnya yang in between lah. Nah untuk kadar gulanya karena ini 16 gram kan, jadi masih di bawah konsumsi gula per hari yang direkomendasikan oleh WHO. Not sure what the exact number, but that's how it is. Untuk yang kemudian dikasih es, kita pakai 18 gram gula. Kenapa kita pakai 18 gram gula? Oh, masih banyak gula yang nyantol ternyata. Kalau ini enggak. Jadi intinya kenapa kok kita pakai 18 gram? Karena dikasih es nanti. Ketika dia dikasih es, otomatis dia nanti butuh. Dia kan nanti kan ketambahan air. Selain ketambahan air, dia kena suhu dingin. Ketika rasa manis ketemu suhu dingin, itu istilahnya kayak rasa manisnya itu jadi kalau dia apa ya istilahnya di larutan yang kemudian teksturnya terlalu diluted atau terlalu banyak airnya, dia nanti rasa manisnya akan kalah sama rasa bukan rasa dingin, akan kalah oleh suhu dingin itu, sehingga ketika kemudian nanti dikasih esnya dikasih gulanya terlalu sedikit, rasanya jadi air dingin. Intellectual property. Nah terus kemudian yang ketiga, untuk yang pakai susu kita pakai 12 gram gula. Kenapa kok 12 gram? Karena untuk susu, jadi kalau misalnya kita bicara susu, kalau misalnya gula kena susu, itu gulanya jadi lebih manis. Karena gulanya jadi lebih manis, jadinya kita nggak perlu gula banyak-banyak, nanti bakal jadi kemanisan banget. Semakin creamy tekstur susu, dia bakal semakin manis gitu jadinya. Jadi makanya kalau misalnya kita pakai susu evaporasi ataupun susu kental manis, kalau susu kental manis sudah ada gulanya lah ya. Kalau kita pakai susu evaporasi, dia nanti kalau misalnya dikasih gula bakal jadi manis banget, gurih gitu. Ya nggak salah sih, cuma not my cup of tea, literally. Nah, karena kita pakai UHT nanti untuk buat yang susu ini, jadi ini literally semacam susu cair biasa, dan itu istilahnya kalau misalnya dalam teh-tehan itu istilahnya kita pakai style English ya, atau English style, jadi lebih banyak ke mengadopsi style Inggris ya, karena memang mau nggak mau diakuin memang Inggris jadi masih jadi semacam pemegang standar, bukan pemegang standar sih, istilah kayak badan yang menentukan, atau institusi ataupun lembaga ataupun apapun itu, entitas atau apapun itu yang kemudian lebih punya kontrol ataupun kendali atas
bagaimana teh itu sebaiknya dikelola, diolah, dan kemudian dirasakan rasanya seperti apa yang bagus, yang enak seperti apa dan sebagainya, itu masih lebih banyak dipegang oleh Inggris karena memang pengaruh secara komunitas teh yang memang tidak bisa dilepaskan dari penjajahan. Nah, tapi itu menjadi sebuah konteks lain. Kita hanya review teh di sini saja. Untuk hal lain itu nanti kita bisa explore di video lainnya. Oke, baik yang pertama langsung aja kita langsung aja cobain teh yang tawar. Nah, aku juga udah siapin air mineral buat palate cleanser. Halah. Oke, langsung kita coba. Jadi untuk pertama kali kita mau minum teh, kita cek dulu yang pertama bodinya. Kalau dari bodinya warnanya kayak coklat kemerahan gitu kan, dan cukup gelap. Dan ini istilahnya warna paling umum dari blend teh hitam ya. Untuk diseduh selama 5 menit dari suhu mendidih ya. Dari suhu air mendidih, ini istilahnya cukup kalau aku bisa bilang masih banyak teh lain yang ini masih banyak teh lain sebetulnya yang punya body lebih gelap ataupun lebih tebal. Tapi sebenarnya tebal atau gelap itu nggak selalu menjadi parameter bagus atau baik atau buruk sih, sebetulnya lebih ke tergantung fungsinya nanti buat apa kayak gitu kan. Nah, berikutnya aspek kedua yang kemudian kita perlu perhatikan adalah aroma. Jadi kita juga harus cium dulu aromanya. Jadi kalau aromanya sariwangi ini dia kayak aromanya kayak woody gitu. Itu basic teh hitam sih sebetulnya, kayak basic teh hitam lokal, kayak ada woody-nya, ada aspek woody, kayak kayu gitu, terus ada manis aromanya gitu kan. Walaupun sebelum dikasih gula ya, ini kan nggak dikasih gula, tapi kayak masih ada aroma manis gitu sih sebetulnya, kayak aroma manis kayu gitu, atau manis dalam teh hitam itu sendiri. Ya, dan kemudian ada sedikit hint malt sih sebetulnya. Tapi istilahnya hint malt itu emang umum ada di teh hitam juga. Nah, langsung aja kita masuk ke rasanya. Tapi untuk aromanya sendiri, untuk sariwangi yang teh hitam ini aromanya lebih condong aromanya lebih cenderung yaitu tadi woody manis. Itu aja. Oke, langsung aja kita coba. Jadi waktu kalau misal kita minum, kita kan sekaligus hirup aromanya, sekaligus kita seluruh. Bukan minum biasa, tapi seluruh kalau kita mau ingin rasakan. Oke. Jadi kalau dari yang teh tawar ini, kalau diminum biasa, dari waktu mulut langsung ditelan biasa seperti ini, itu dia nggak ada dia nggak ada rasa yang notable. Jadi kayak air, terus kemudian dikasih teh, dan kemudian ada tekstur body teh hitamnya, ada tekstur teh hitam, beda ya sama air mineral biasa. Mau dibedakan, emang ada tekstur sedikit padat kayak gitu kan, kayak ada bodinya lah istilahnya. Terus yang tadi aroma woody itu hilang, nggak ada dirasa. Yang muncul adalah sedikit rasa grassy. Mungkin ada grassy-nya itu dari tekstur tehnya itu tadi sih, body tehnya, tapi nggak sekedar teksturnya aslinya, cuma ada sedikit banget rasain grassy gitu. Yang grassy sebenarnya bagus juga sih, enak, oke juga gitu kan. Cuma kalau untuk teh hitam, kalau grassy doang juga istilahnya kayak rasanya menjadi kurang familiar kayak gitu kan, jadi terlalu plain. Dan di akhir ketika rasanya sudah surut, itu kemudian ada astringency itu kayak rasa sepet, tapi bukan sepet sih sebetulnya, lebih ke rasa yang bikin aspek kering di rongga mulut ketika habis kita minum sesuatu atau makan sesuatu. Nah, ini dia istilahnya sariwangi ini juga punya, tapi ringan, maksudnya
bikin keringnya nggak terlalu. Kalau misalnya kita minumnya kayak gitu, yang kemudian lebih muncul adalah rasa malt. Hint doang, tapi hint malt doang, nggak ada woody, nggak ada grassy-nya, cuma hint malt doang. Dan ya udah gitu aja. Kenapa sih kok perlu kayak gitu? Karena istilahnya kita buat masukin udara ya di minuman teh ini. Jadi kita udaranya itu masuk, dia larutannya jadi lebih tipis dan kemudian bisa komponen rasanya bisa kita rasain lebih dalam, kayak gitu intinya. Nah, kalau misalnya kita minumnya sebenarnya sama-sama untuk masukin udara juga. Tapi kalau yang kayak itu tadi, rasa yang kemudian muncul adalah yang woody deep medok khas teh hitam lokal. Nah, jadi perbedaan cara minum akan juga mempengaruhi perbedaan taste yang nanti kita bisa rasakan dalam teh, kayak gitu. Sebenarnya nggak cuma cara minum, cara ngolah juga. Cara ngolah teh juga akan mempengaruhi rasa. Tapi itu very next time topik yang bisa kita cover di video-video selain berikutnya, kayak gitu. Oke, untuk langsung kita berikutnya, kita cleanse dulu. Rasanya aqua. Oke, next kita pakai yang pakai gula. Nah, pakai gula ini, aroma dia, kalau pakai gula ini aromanya dia jadi lebih manis sih ya, sedikit lebih manis, budi manis gitu. Walaupun lebih ke manisnya, walaupun ada aspek manis budi dikit, tapi lebih ke manis gula sih sebetulnya. Jadi ya, kalau misalnya untuk kamu yang tea purist yang hanya mau minum teh dengan tanpa gula atau pemanis, yang itu nggak salah sama sekali. It's your way to enjoy things. You'll not like this, karena gulanya maksudnya jadinya kayak kerasa air gula doang. Tapi sebetulnya ada perubahan yang subtil, misalnya ketika gulanya sudah masuk, yaitu perbedaan subtilnya adalah samar. Perbedaan yang samar adalah ketika dia dikasih gula, rasa tehnya yang sebelumnya nggak ada rasa apa-apa, itu selain minum crazy ya. Dan kemudian ketika dikasih gula, muncul sedikit aspek komponen rasa lain seperti woody mendok tadi, sama sedikit malt. Nah, tapi overall istilahnya tetap ada lebih ada rasa woody-nya, walaupun woody mendoknya juga yang ringan banget sih sebetulnya, ringan banget. Untuk aspek astringensi nggak ada ketika sudah dikasih gula. Jadi ini bisa dikatakan sepet-sepet yang tadi kayak agak sepet di belakang itu hilang ketika dikasih gula, kayak gitu. Nah, problemnya adalah rasa gulanya cukup overwhelming, dalam artian bukan overwhelming sebetulnya, nggak sangat overwhelming karena gulanya cuma 16 gram, cuma dia tetap istilahnya rasa yang paling dominan masih rasa gula. Nah, kalau misalnya untuk yang ingin enjoy tehnya masih kurang cocok, terutama ketika teman-teman masih casual. Ya, aku juga casual sih, cuma maksudnya masih casual biasa doang, masih kayak baru-baru nyoba, terus kemudian nggak terlalu serius untuk membedah aspek rasa dan sebagainya. Ini samar banget, jadi kayak rasanya mungkin nggak akan begitu kerasa tehnya. Oke, untuk yang ketiga kita pause dulu. Oke, untuk yang ketiga kita pakai es batu ya. Kita tuang berapa es batunya? Kita pakai astagfirullahaladzim. Loh. Pelan-pelan. Nyemplung please. Nah, oke. Untuk yang ketiga kita pakai es batu. Kita pakai es
banyaknya berapa? Beratnya kita pakai 100 gram, 100 mili. Karena tadi kita pakai 150 mili, jadi nanti jadinya 250 mili. Istilahnya kayak ekuivalen dengan 250 mili. Walaupun kemudian dalam tekstur minuman pasti beda. Karena apa? Bagaimanapun, es ketika sudah dimasukin masih belum menjadi air kayak gitu kan. Karena dia masih belum menjadi air, otomatis juga rasa minumannya beda. Karena yang di sini lebih kental, di sini lebih kental. Dan kalau diminum pertama dia akan jadi lebih tebal ya teksturnya dan juga lebih manis. Tapi ya that's the great thing about iced tea. Jadi sebelum esnya mencair seutuhnya, rasa minuman yang lebih teksturnya lebih tebal itu memberikan komponen rasa yang lebih kaya, terutama kalau misalnya tehnya lebih kuat kayak gitu kan. Nah, kita coba cari tahu dulu apakah tehnya Sariwangi ini ketika dikasih es dan dikasih gula tadi itu bisa bisa bersaing dengan esnya. Tapi kita pellet cleanse dulu. Oke, langsung aja kita dive in next. The third with ice and sugar. Iced tea Sariwangi. Nggak ada lagunya ya Sariwangi. Untuk aromanya karena dia es ya, jadi ya udah nggak ada aromanya, aroma es doang, aroma dingin. Oke, this is genuinely nice. Jadi the wonder of iced tea kalau misalnya kita pakai gelas ya, ataupun sebetulnya pakai gelas plastik yang kayak di takeaway biasanya juga bisa sih. Itu adalah perbedaan tekstur. Jadi salah satu aspek yang kemudian kita bisa bilang enak atau nggak enak, nggak selalu objektif sih, tapi dalam artian kita bisa buat ngukur enak atau nggak enak suatu makanan atau minuman, itu salah satunya adalah dari aspek teksturnya. Nah, minuman juga salah satunya juga bisa menarik dari sisi rasa, itu karena dari teksturnya yang berbeda. Misalnya ketika diminum, misalnya kayak awal teksturnya cair gitu kan, terus kemudian jadi tebal. Nah, itu juga ada dinamisnya kan, ada aspek dinamis dari teksturnya itu yang juga bikin rasanya jadi lebih interesting, nggak bosenin, nggak cuma air gitu kan, air teh ataupun teh atau air gitu kan, tapi ada air smooth ke tebel teh gitu kan, itu interesting. Nah, di teh ini yang pakai es batu ini kita bisa nemukan rasanya seperti itu. Jadi waktu dia diminum pertama kali, yang kemudian masuk itu rasanya kayak gini. Jadi kayak lebih greasy gitu kan, greasy air gitu kan, greasy air, jadi lebih lebih flat, lebih soft kayak gitu kan. Terus kemudian ketika agak ke dalam, baru kemudian masuk rasanya mirip gini. Tapi uniknya, nah di sini kemudian menjadi keunikan dari setiap teh adalah ketika dia dikasih es. Kalau misalnya tadi di sini rasanya lebih banyak ke gula ya, ke sugar. Kalau di sini itu kayak manisnya gulanya. Jadi kan teh sendiri kadang punya rasa manis ya. Tapi kalau ini manis gulanya itu ketekan. Manis gulanya ketekan. Jadi kemudian yang lebih muncul adalah manis tehnya. Dan ini cakep menurutku, it's nice. Oke, kalau misalnya minum kedua tadi nggak terlalu beda, tapi kalau minum pertama rasa woody-nya lebih kuat, lebih thorough, lebih menyeluruh, kan, lebih kayak ngasih mouthfeel gitu, jadi kayak lebih ngisi di rongga mulut dan kemudian juga lebih kuat. Overall jadi rasanya lebih kaya sih, kayak lebih kompleks, ada woody-nya lebih kerasa, walaupun kemudian mungkin kalau compare to other tea juga nggak kuat dominan banget. Tapi menurutku itu menurutku untuk aspek seperti ini itu kayak subtilnya dapet, cakepnya oke, masih enak kemudian kita konsumsi dalam kondisi dingin dan ada es kayak gini. Dalam kondisi dingin ada es kayak gini sih sebetulnya, jadi enak lah istilahnya, tambahannya kayak gitu. Jadi nggak cuma rasa greasy ataupun rasa medok doang, ataupun rasa woody doang, ataupun rasa malty doang, tapi kayak ada dinamika rasanya kayak gitu. Interaksi rasanya itu lebih dapet lah istilahnya. Oke, next. Jadi itu untuk yang ST ya, jadi cakep sih untuk yang ST-nya, aku suka. Rasa subtlenya dapet semua,
Kemudian rasa subtle, dinamiknya dapet dan sebagainya, dan itu cakep menurutku. Oke, next untuk yang ketiga kita pakai 100 ml susu UHT Milk Life tadi yang plain. Nah, untuk yang 2 tea bag itu kita bisa lihat ya langsung kalau misalnya warnanya lebih subtle, bukan salah, warnanya bukan lebih subtle, warnanya lebih deep ya, coklat deep gitu. Kalau satu doang warnanya coklat muda, dan nggak ada yang salah juga sebetulnya. Tapi nanti coklat muda itu juga bisa jadi cerminan kalau misalnya tehnya akan kurang kuat. Mari kita coba yang terakhir. Astringent sih tapi bukan itu sih yang jadi rasa dominannya, kayak lebih yang pertama untuk gula 12 gram itu sudah cukup manis, pas, berarti emang kuantitas gulanya sudah pas. Terus kemudian untuk rasanya itu rasa susu creamy susu dengan sedikit rasa susu gurihnya, maltinya susu, dengan sedikit disupport sama body teh. Dia nggak ada rasa lain sih sebetulnya, kayak itu semacam sense of medok tehnya, walaupun nggak ada rasa budinya, jadi cuma sisa medoknya doang. Tapi cuma sense, maksudnya lebih ke sense of hint medok doang sih, instead of rasa medoknya itu sendiri. Cuma untuk overall rasanya lebih ke susu manis saja. Jadi enggak, untuk rasanya dia enggak, untuk tehnya sendiri kayaknya kalah sama susu. Jadi cuma tinggal aspek sense of medoknya doang, woodinya hilang, maltinya nggak ada, maltinya juga malti susu juga, manisnya juga lebih ke manis gula. Jadi istilahnya untuk teh susu, aku rasa kalau misalnya Sariwangi yang teh hitam biasa ini emang kurang cocok kalau misalnya dikasih di teh susu doang, karena emang rasanya dari susu aja kayak gitu, susu dengan berwarna coklat tapi nggak rasa coklat karena memang bukan susu coklat. Dan ya istilahnya itu sih untuk 4 variasi teh Sariwangi yang pure teh hitam, gak ada campuran apa-apa. Jadi kalau misalnya bisa di rank, teh rank barang kayak, kalau misal bisa di rank, kalau misal diurutin dari yang aku, maksudnya olahan mana yang lebih aku suka ke yang paling aku pakai teh lain aja deh kayak gitu kan. Itulah paling suka ini, of course paling suka ini karena dia punya komponen rasa yang lebih kompleks dan cakep. Terus kemudian yang kedua kasih gula hangat, panas, wajuket lah. Yang kedua pakai susu. Yang keempat tawar. Review Sariwangi teh hitam yang asli ini nanti istilahnya kayak diagram rasa testing notes-nya teman-teman bisa cek di akhir video dan juga bisa cek di Instagram. Kalau misalnya teman-teman punya ide gimana ngolah teh Sariwangi dengan lebih baik, lebih cakep, kalau teman-teman punya nih resep Sariwangi yang cakep, teh hitam Sariwangi ini yang nanti teman-teman bisa impress dengan aku bikin ini keren banget nih minumannya kayak gitu, ataupun makanannya, apapun itu, teman-teman bisa share aja di kolom komentar. Jadi feel free ya sharing aja lah kayak gitu istilahnya. Nah overall di sini di Honesty kita punya prinsip ya, sebetulnya kalau misalnya teh itu nggak ada yang nggak enak sebetulnya, nggak ada yang nggak enak. Oh iya, nggak ada yang nggak enak, betul, nggak ada yang nggak enak, semuanya itu enak. Ada rasanya kuat, ada rasa yang nggak kuat, ada yang rasanya seperti A atau seperti B ataupun gimana itu nggak selalu berkorelasi dengan enak nggak enak kayak gitu sih. Istilahnya kalau enak nggak enak lebih ke personal sih sebetulnya. Nah karena dia lebih ke personal, jadi feel free to tell about your opinion, it's okay. Tapi kemudian untuk memukul rata kita bilang teh ini nggak enak, itu kayak lazy aja sih sebetulnya. Jadi di Honesty sendiri kita nggak pingin seperti itu. Kita pingin
let's say ini kurang kuat rasanya, what should we do agar kemudian kita bisa nikmatin ini, dalam artian kita tetap bisa enjoy this tea kayak gitu kan. Jadi kita challenge ourselves untuk mencari racikan seperti apa yang kemudian kita bisa enjoy, kita bisa nikmatin kayak gitu, dan olahan seperti bagaimana. Terima kasih teman-teman udah mau ngeliat ya sampai akhir. Enjoy untuk tayangan-tayangan selanjutnya, karena masih banyak 88 teh lain yang masih harus direview. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya tayangan ini bagus, teman-teman silakan like dan subscribe. I hate these words. Tapi silakan like dan subscribe, dan kemudian share ke teman-teman lainnya yang istilahnya suka ngeteh juga. Oke, that's all. Thank you very much. Selamat siang.